Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran tematik, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, yang mana sudah sampai di subtema 2, manusia dan lingkungan. Materi tentang manusia dan lingkungan telah aku pelajari. Sekarang aku siap mengulang pelajaran tersebut secara ringkas. Mari buka buku tema kalian, yaitu tematik Aku Siap jilid 5A, halaman 17. Mari kita belajar. Yang pertama adalah muatan PPKN, yaitu apa? Pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Tetapi masyarakat tetap bersatu padu untuk mewujudkan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan Indonesia menjadi bagian penting untuk mewujudkan kebersamaan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup masyarakat di Indonesia. Jadi sila ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Jadi harus bersatu. Jangan kita berpecah belah, ya. Jangan kita berpecah belah, harus bersatu. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila antara lain. Nah, ini adalah nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa tadi? Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Nilai-nilainya bagaimana? Apa aja? Yaitu yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi harus kita Emang kalau diajarkan oleh ajaran agama Islam, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman, ya. Jadi kalau kita cinta dengan tanah air, itu adalah sebagian dari iman kalau menurut ajaran Islam, ya. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban. Nah, yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, kalau di ajaran agama Islam itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi, ya. Sudah diajarkan oleh baginda Nabi bahwasannya apa? Saling bersatu, ya. Jangan berpecah belah, ya. Saling bersatu dalam membela negara, ya. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, ya. Harus rela kita berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang tadi sudah dibilang bahwasanya hubbul waton minal iman, ya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka kita rela berkorban, ya, untuk bangsa dan negara, ya. Yang keempat adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia, ya. Bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia, jangan berpecah belah, ya. Ada suku Sunda, suku Betawi,
suku Jawa. Nah, jadi jangan berpecah belah, saling bersatu. Ya. Yang keenam, menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain. Harus kita hormati kebudayaan daerah lain. Jangan kita hina-hinakan. Jangan kita hina-hinakan. Harus yang mana kalau budaya daerah tempat itu harus kita hormati selagi tidak melanggar ajaran agama. Memelihara, mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan. Mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan. Jadi harus didamaikan. Jangan kita ikut-ikutan. Misal kalau bukan bela agama, jangan ikut-ikutan sama Islam berantem, misal mendamaikan misal di lingkungan ada yang berantem di lingkungan kita, di desa kita, di kampung kita ada yang berantem, kita damaikan, jangan ikut-ikutan misal di sekolahan berantem, jangan ikut-ikutan apalagi terlebih-lebih main keroyokan nggak boleh. Jadi harus mendamaikan, nggak boleh bermusuhan apalagi sama sahabat, nggak boleh sama tangga, sama kampung karena Nabi sudah bilang ajaran Nabi, ajaran agama Islam sudah dijelaskan, seorang yang bermusuhan tidak bertegur, tidak bersapa selama 3 hari, maka hukumnya dia terkena dosa besar. Karena kenapa? Hakul muslim ala muslim orang muslim sama muslim itu saudara, nggak boleh saling bermusuhan, nggak boleh saling tidak sapa apalagi terlebih-lebih selama 3 hari, nggak boleh Jadi itu udah diajarkan oleh Nabi Muhammad, nggak boleh kita saling bermusuhan. Nah, harusnya mendamaikan yang sedang bermusuhan. Yang terakhir adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Harus ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah adalah nilai-nilai sila Pancasila yang ketiga yang mana bahwasanya semua itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersatu jangan berpecah belah jangan marah la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu jangan saling hasud, jangan saling iri jangan saling marah kalau kita menjalankan nilai-nilai sila ketiga ini, Pancasila, bahwasanya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun pengamalan sila keempat dari Pancasila, yaitu yang berbunyi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat merupakan dasar demokrasi di negara kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, nilai-nilai sila keempat dari Pancasila yaitu antara lain adalah pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan,
untuk kepentingan bersama. Jadi harus bermusyawarah, ya. Emang udah Nabi ajarkan, ya. Emang udah sahabat ajarkan juga kepada kita, ya. Harus bermusyawarah. Lihat ketika Nabi meninggal dunia, wafat, ya kan? Para sahabat bermusyawarah, siapa pengganti Nabi setelahnya? Maksudnya apa? Pemimpin umat Islam pada saat itu, yang mengganti, ya, khalifah, ya. Itu pada saat bermusyawarah, bukan langsung asal nyeblak aja, nunjuk aja, tidak, tapi ada permusyawarah, permusyawaratan, musyawarah dulu, musyawarah itu berunding, musyawarah itu artinya berunding maksudnya, ya. Jadi harus mengutamakan musyawarah, ya, dalam mengambil sikap atau keputusan. Jangan langsung kita ambil, kalau misal dia menjadi ketua RT atau ketua RW atau menjadi ketua kelas, kalau di sekolah menjadi ketua kelas atau ketua OSIS, harus kita bermusyawarah terlebih dahulu jika mengambil keputusan. Inilah nilai sila keempat. Menghormati, yang kedua adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi menghormati, jadi hasil dari diskusi, hasil dari musyawarah, apapun itu harus kita hormati, ya. Misal kita memberi saran, kita memberi saran, tapi saran kita nggak diambil, malah saran yang lain, yang diambil. Itu kita harus hormati tetap, harus kita hormati. Jangan sampai kita tidak menghormati, ya. Misal keputusan apalah, ya, beda dengan keputusan kita sarankan, tapi kita nggak diambil oleh misal ketua, ya, ketua yang memutuskan, dia malah mengambil keputusan sahabat kita misal, itu nggak boleh kita menolaknya, tapi kita menghormati, ya, karena itu adalah musyawarah, itu namanya menjunjung tinggi, ya, menghormati dan menjunjung tinggi. Jangan sampai kita tidak menerima. Yang ketiga adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi nggak boleh dalam sila keempat ini, kita nggak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Oh harus begini, oh harus begini, kalian tuh harus begini. Nggak boleh, nggak boleh, Jadi harus ada permusyawaratan, nggak boleh ada memaksakan, kita harus begini, nggak boleh, nggak boleh. Itu adalah bukan nilai-nilai sila keempat Pancasila, bukan termasuk nilai-nilai dari Pancasila, Yang keempat adalah memberikan hak suara dalam pemilihan umum, termasuk sila keempat adalah kita memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Jadi harus memilih, harus memilih siapa yang akan memimpin kita yang benar. Nanti ditanggungjawabkan tuh, kalau kita salah memilih nanti dipertanggungjawabkan. Makanya ketika kita ingin memilih, misal ketua RT, ketua RW, ataupun siapalah, gubernur lah, bupati lah, harus kita pikir-pikir terlebih dahulu. Jangan langsung memilih, jangan langsung kita memilih, musyawarah dulu nih gimana, gimana solusinya, siapa yang hendak kita pilih, berikan hak suara kita, harus, jadi harus kita benar-benar teliti, jangan sampai salah memilih,
Yang kelima adalah mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Organisasi, misal ketua kelas dia dengan anggota-anggotanya bermusyawarah, terus dia membuat peraturan kan, tapi dia tidak mematuhinya, itu nggak boleh, jadi nggak boleh. Jadi harus anggota aja yang mematuhi, tidak kan, tapi semua, mau ketua, anggota, mau ketua, wakil, semua, bendahara, yang lain-lainnya, sampai murid-murid, siswa-siswi harus menghormati peraturan yang dibuat bersama. Nggak boleh mau ketua mau wakil, tetap mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Itu nilai sila Pancasila yang keempat. Yang terakhir adalah bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat. Bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat. Jadi jangan diem aja ketika rapat, ada saran, ada unek-unek, jangan dipendem, harus kita keluarkan. Kenapa? Karena nanti akan kepikiran kepada kita, kenapa tadi nggak bikin saran, kenapa tadi nggak ngomong, jadi kepikiran, yang ada mumet, yang ada pusing. Jadi harus kita lontarkan, kita aktif dalam memberikan pendapat yang baik, yang bagaimana, menurut kita bagaimana. Jadi kita harus aktif. Yang terakhir adalah nomor 7, Yang terakhir adalah nomor 7, G, Di sini baliknya, tidak bersikap cuek saat mengikuti rapat dan tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama. Jadi ketika rapat jangan bersikap cuek, acuh tak acuh, nggak ngedengerin apapun. Jadi apa yang dirapatkan, dengarkan. Ketika kita punya solusi, kita ajukan. Jangan ketika kita tidak mempunyai solusi, teman kita punya solusi, malah dibantah oleh kita. Itu nggak boleh, Itu nggak boleh. Jadi harus saling bersikap dengan benar, dengan benar, dan mengikuti rapat dan mendengarkan keputusan yang dibuat bersama. Jangan membantah. Jadi ketika rapat dia cuek, ketika diambil keputusan dia malah membantah. Itu salah, itu salah. Itu adalah bukan sifat sila Pancasila yang keempat. Nah, itu adalah muatan PPKN pelajaran kita. Sekarang adalah pelajaran kita muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya bahasa Indonesia. Ciri-ciri ide pokok atau pokok pikiran dalam paragraf. Nah, ide pokok atau pokok pikiran sebuah paragraf memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah merupakan inti sebuah paragraf. Yang kedua adalah membicarakan hal yang umum atau luas sehingga bisa dikembangkan kembali. Nah, jadi merupakan inti sebuah paragraf. Nah, bacalah paragraf berikut ini. Nah, ini kalian baca, Ini kalian baca. Lanjut, bahasa Indonesia ini kalian baca, kalian rekam dengan video. Bagaimana kalian membacanya agar saya nanti bisa mengetahui bacaan kalian apakah benar atau tidak. Jadi nanti bikin video, bacalah paragraf berikut. Nah, jadi kalian baca, bikin video rekaman, nanti kirim ke
ke saya bahasa Indonesia ya. Tugas bahasa Indonesia ini kalian baca, bukan ditulis tapi dibaca, lihat di buku, bukan dihafal tapi di buku dibaca oleh kalian, bikin video direkam. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini adalah muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Adapun tugas kalian di tematik ini, di tema 1 subtema 2 tadi muatan PKN, yaitu soalnya nggak usah panjang-panjang ya, yaitu membuat video saja bahasa Indonesia itu baca ya. Jadi muatan PKN tidak, muatan bahasa Indonesia saja ya. Muatan bahasa Indonesia, tugas kalian pada hari ini adalah membuat video membaca, itu di halaman 18 muatan bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut, kalian baca ya, kalian baca dengan benar. Saya mau tahu bacaan-bacaan kalian ya. Cukup sekian, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.